Ya, Assalamualaikum Ki Saung. Waalaikumsalam. Ki, terkait banyaknya viralnya kemarin tentang Nikita Mirjani yang mengumbar di Instagramnya bahwa dia telah disantet ya bisa Iya. dibilang. Nah, Aki melalui mata batin Aki sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini masih berlanjut atau sudah selesai begitu saja? Masih berlanjut ya. Saya mengikuti kita ini sudah dari semenjak awal adanya kericuhan ya. Dan kemudian indikasi untuk dia mendapat tekanan secara gaib itu udah dari awal bahkan. Nah, ini masih terus berlanjut. Nah, yang dimaksud dengan Niki itu kan 2 orang Niki yang dia speak up. Apakah itu dari 2 orang ini atau bukan? Iya, saya juga lihat ya, mengikuti tadi di media. Memang kelihatannya bukan ya. Orang yang dimaksud itu tidak ada menggunakan jasa paranormal atau perdukunan untuk mengerjai. Ya mungkin mereka ada kebencian juga, mungkin ada perseteruan, tapi mereka tahan sendiri. Tidak menggunakan jasa dalam Enggak. maksudnya dalam arti tegas. Nggak ada bantuan gaib di belakang mereka untuk mengerjai kita. Berarti yang disangkakan Nikita ini sebenarnya memang ada tapi bukan dari mereka kayak gitu. Cukup menegaskan aja gitu. Bukan. Nah, kalau Aki sendiri melihat dari sisi spiritual Aki, posisi Nikita ini terkena itu dari kapan sih? Sebelum di penjara atau pada saat di penjara atau baru kali ini? Pas awal di penjara itu intens ya. Kalau sebelum itu belum begitu terlihat, tapi sudah ada indikasi, sudah ada gejala ya. Tapi waktu dia di penjara itu, nah itu tambah serius itu serangannya, makin intens serangannya pada saat dia di penjara, karena dianggap kan di penjara dia akan mengalami goncangan ya. Jadi kalau orang-orang dengan situasi goncangan batin atau stres itu lebih mudah dikerjai. Kalau dari pandangan Aki nih sendiri, kenapa sih orang ini mengirimkan santet itu ke Nikita? Ya karena Nikita ini kan diam-diam punya dukungan yang kuat. Ya dikhawatirkan nanti dia bisa lolos dalam jeratan hukum itu ya. Nah, maka diambillah jalan lain, karena untuk kemungkinan pahit terakhirnya itu main hakim sendiri. Jadi ada yang ada yang mungkin dalam tanda kutip gunakan sajalah yang sifatnya ya itu tadi ya, nggak enak saya ngomongnya ya, pokoknya serangan gaib kalau gitu ya. Serangan gaib ini kan ada beberapa macam ya. Ada yang benar-benar ibarat kata langsung strike, ada yang ibarat kata ya dibikin supaya menyiksa si korban. Nah, tipikal yang menyerang Nikita ini seperti apa? Tipikalnya ini agak soft ya, jadi nggak dia itu sifatnya nanti orang-orang yang skeptis akan dengan nyaman mengatakan oh iya itu penyakit biasa itu stres, penyakit yang sifatnya medis atau dalam bentuk kecelakaan yang masuk akal ya. Oh kecelakaan misalnya nanti perkiraan terburuknya jadi celaka buat dia adalah bentuknya kecelakaan. Dulu kita ingat ya, almarhum Beno Pamungkas pernah menyatakan kalau santet tingkat tinggi itu bukannya lagi berupa paku, berupa beling ya, atau jarum, bukan, tapi yang dikacaukan itulah pikirannya saat dia bawa mobil di jalanan terjadi kecelakaan fatal. Jadi serangan nasib buruk gitu ya, seolah-olah kayak nasib buruk ya. Nah itu nanti yang arahnya ke sana, jadi nggak terdeteksi kalau itu serangan batin, padahal itu termasuk diantara serangan batin yang nggak tinggi. Bisa dibilang
psikisnya yang diserang ya berarti. Iya, psikisnya. Nah, makanya kalau psikis ini ya, semakin kita itu melunjak, melawan, marah, itu makin parah nanti dia kenanya makin cepat. Kalau ini kita bisa cooling down, bisa mengendalikan dirinya, mulailah nggak usah. Ini kan prinsipnya dia api lawan api gitu, marah lawan marah. Coba dia berserah diri kepada Allah, kan ada salahnya juga ya. Nah, dia nanti tidak akan parah terkena serangan itu. Apa eh, bisa dibilang ini kan sudah masuk era milenial ya. Oh iya, iya. Apakah hal-hal seperti itu makin banyak atau memang gimana nih Ki? Ngeliatnya? Saya sering mengatakan kepada anggota-anggota saya, kepada orang-orang yang suka mendengarkan wejangan nasihat saya, bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari pikiran kita ini itu adalah setan. Di era milenial ini kemudian serangan-serangan gaib atau kemudian hal-hal yang sifatnya destruktif secara tidak langsung ataupun langsung, yang sifatnya tidak terdeteksi, itu semua melalui setan yang ada di pikiran kita, gitu ya. Sekarang kan ramai viral di medsos ya, atau Iya. TikTok dan lain-lain gitu. Ada satu penyakit yang dulu hampir nggak pernah dibahas, yaitu penyakit ain. Oh iya. Penyakit ain itu akibat pandangan mata kan, ya, terlalu kagum atau terlalu emosi melihat seseorang, kemudian itu bisa menyebabkan malapetaka kepada orang itu ain. Nah, ini yang ditunggangi iblis nanti ya. Kemudian bagi orang expert ini digunakan tadi. Nah, itulah santet modern, santet milenial sekarang. Jadi itu yang digunakan untuk transportasinya mereka. Iya, betul menjalankan sekali. itu. Itulah sarana, itulah cara yang digunakan nanti ya. Sarana gitu kita kan umum nih, publik tuh nggak banyak tahu. Ciri orang kena santet atau kena guna-guna itu apa sih? Secara umum aja maksudnya, biar kita bisa menjaga diri kita. Manusia itu dibekali Allah dengan feeling ya, hati perasaan gitu ya, hati perasaan. Itu simpelnya sederhana, ada rasa tidak nyaman, tidak enak yang tidak jelas, nggak ada sebab. Ya contohnya misalnya Gelisah gitu Ki maksudnya. gelisah, misalnya kita tiba-tiba merinding, itu kan ada berarti ada makhluk halus mau memperlihatkan eksistensinya, kita merinding. Begitupun ada serangan datang, kita tuh tahu sebenarnya. Cuma karena biasanya orang-orang milenial sekarang, orang-orang sekarang yang terbiasa menampik, nggak percaya gitu-gitu. Nah, karena kalau sudah ada tanda sebetulnya, dan itu semua orang pasti akan tahu. Apa gitu? Kita ini bangsa timur punya kelebihan dibanding bangsa barat. Bangsa barat kelebihannya kan di intelijensia, kalau pikiran. Kalau kita bangsa timur, kelebihan kita dirasa. Nah, itu sekarang kita mau ikut-ikutan barat, menampik rasa. Nah, nanti terima akibatnya. Tahu-tahu ada serangan masuk aja, sudah terlambat. Yang paling mudah kita deteksi apa? Feeling itu tadi, Feeling rasa aja. tidak nyaman ya. Nanti kemudian yang kedua mimpi. Oh mimpi. Mimpi udah pasti kita secara secara ilmu kejiwaan ada namanya alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar ini yang kemudian mampu membaca situasi, mampu merespon hal-hal yang tidak terlihat tadi, muncul dalam mimpi. Apa bentuknya mimpinya? Mimpi melihat ular hitam sedang mengintai atau menggigit kita. Jadi kalau orang dulu bilang kalau apabila kita mimpi digigit ular itu mau dapat jodoh, bukan. Orang zaman dulu kemudian menyimpulkan itu dapat jodoh karena dia kena pelet. Sama itu, cewek yang kena pelet pasti mimpinya ular hitam mematuk dia, itu pelet. Tapi juga nggak hanya pelet, itu juga santet. Begitu juga sama penampakannya. Itu ciri yang kedua. Dari awal feeling tadi, ciri yang kedua mimpi itu berulang-ulang, nggak hanya sekali. Kemudian nanti yang ketiga itu pasti itu ya, kalau dia misalnya tidurnya normal itu pasti tengah malam terbangun gelisah, nggak tahu kenapa gitu, bingung aja. Nah, yang keempat mulai nggak nyambung.
Dia misalnya begini ya, dia aktif di Kartisan ya, dia harus pergi syuting misalnya, nah tiba-tiba dia pergi ke mall dan nggak nyambung, mulai nggak sinkron. Ya, ya. Nah, sederhananya itu udah tanda-tandanya. Nanti yang keempat ya profesional yang mendeteksi, melihat mendeteksi ada caranya. Oh iya, ini dipastikan kena. Nah, untuk case Nikita ini, Ki, kalau melihatnya sendiri, Mbak Niki harus apa sih ya, supaya membentengi dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa dibilang tak kasat mata ini lah. Iya, kita ini kan di Indonesia ini kita ini kan mengikuti prinsip dasar Pancasila ya, ketuhanan yang maha esa. Artinya ini kita ini hidup beragama, itulah gunanya agama. Artinya kalau di agama itu kita suruh meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena itulah benteng kita yang utama menghadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi apabila kita menyatakan diri kita beriman, kita tidak bicara sembarangan, tidak bicara yang menyakitkan orang, ya apa-apa kemudian kita tanggapi, apa-apa kita nyakiti hati orang ya dengan, ya kan. Nah, apabila kita banyak berbuat kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan itu adalah tanpa kita sadari menjadi satu sedekah. Dan rumusnya, sedekah itu akan menolak 1000 kesialan, 1000 bencana, yang ketidakberuntungan. Itu dari hanya dengan sedekah. Apa contohnya sedekah yang sederhana? Senyum, gitu ya. Nah, tapi kalau kita terlalu banyak kemudian nyakiti hati orang dengan bicara kita, itu akan kena lagi dalil bahwa siapapun yang berbuat kejahatan walaupun sedikit saja itu ada juga balasan. Apalagi ini yang fitnah-fitnah yang berbahaya, apalagi nyakiti hati orang dengan bicara yang tidak terukur ya. Jadi sederhananya itu ya, kembalilah kepada ajaran agama yang diyakini, percayaan yang diyakini, jalankan itu dengan benar. Oke, terakhir Ki, kalau dari mata batin Aki sendiri, secara praktek supernaturalnya, akankah ada dalam jangka dekat ini serangan yang lebih hebat ke Mbak Niki sendiri? Jelas, makanya kan ada pepatah mengatakan satu musuh saja sudah terlalu banyak, apalagi ini banyak sekali musuhnya. Janganlah satu musuh aja udah kebanyakan, udah repot. Nah, makanya usahakan jangan pernah ada musuh, maka usahakan jaga bicara, Jaga lisan. jaga perilaku, jaga lisan ya. Insya Allah nggak ada ini. Itu aja, sederhana kan ya. Oke, terakhir Ki, pesan untuk publik, maksudnya buat publik, untuk ibarat kata ada nggak sih tips atau trik sendiri yang bisa kita lakukan di rumah kalau memang rumah kita itu bermasalah atau diri kita ada masalah, tuh bisa dilakukan apa sih yang paling mudah gitu dilakukan untuk publik? Rumah itu seperti punya jiwa dan kemudian sangat dipengaruhi oleh siapa yang menempati rumah itu, terutama kepala rumah tangganya. Jadi kalau kepala rumah tangganya itu sudah konsisten, sudah stabil gitu, maka rumah itu akan beraura bagus gitu ya. Walaupun ada mungkin di antara anggota rumah itu yang tidak sesuai gitu, ya pasti ada. Tapi kepala rumah tangga akan menetralisir itu. Jadi sederhananya, karena ini kan kita bicara secara lintas agama. Kalau secara Islam udah jelas kan, kita disuruh rajin mengaji, kemudian rumah itu akan membawa keberkahan. Dengan adanya keberkahan itu, seisi rumah akan ditentramkan, dilancarkan rezekinya, diselamatkan. Nah, tapi kalau buat yang non muslim sama, sesuai kepercayaannya aja gitu ya. Nah, kemudian yang memang ada petuah dari orang tua-tua dulu ya, untuk kita nanam bambu kuning di depan rumah gitu ya, atau pohon pinang. Kemudian untuk penyejuk rumah ada untuk pembersih, cleansing dari energi negatif itu kaktus. Tapi kaktus bukan diletakkan di depan ya, diletakkan di dalam rumah.
Ada secara feng shui, kemudian kita meletakkan posisi-posisi, misalnya hewan peliharaan itu ikan ya. Kemudian ya itu minimal, kalau orang dulu bilang kan, kalau kita punya hewan peliharaan ada apa-apa dia dulu yang kena tuh. Iya. Nah, tapi dibalik semua itu intinya si kepala rumah tangganya, si siapa person yang di rumah itu, intinya di situ sebenarnya. Gitu. Ya itu aja mungkin hasil dari saya tip. Nah, apabila masih bingung, itulah tugas kami profesional untuk menjelaskannya kepada Anda. Misalnya kami berikan pegangan, kami berikan rajahan atau apapun untuk diletakkan di rumah itu sehingga menjaga rumah itu daripada serangan-serangan yang tidak kita inginkan ya. Oke, terima kasih.